Baik, selamat sore saudara-saudara sekalian. Bertemu lagi dengan saya pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April yang diperingati oleh bangsa Indonesia, hari bersejarah di mana seorang wanita terpuji bagi bangsa kita yang disebut Ibu Kartini, yang telah memperjuangkan emansipasi wanita atau yang memperjuangkan persamaan hak antara wanita dan laki-laki di bangsa kita, terutama dalam bidang pendidikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya menyoroti dari perspektif Alkitab, baik itu dari perspektif Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, penciptaan wanita di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan melihat laki-laki tidak baik seorang diri, maka Tuhan memberikan penolong yang sepadan. Kata ezer, kata benda yang disematkan di situ, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah memberitahukan kepada kita bahwa penciptaan seorang wanita oleh Tuhan, atau Tuhan menghadirkan wanita di tengah-tengah planet bumi ini atau mendampingi laki-laki sebagai penolong. Ada peran wanita, yaitu sebagai penolong. Nah, saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama ada banyak wanita-wanita hebat yang perlu diapresiasi, yang peranannya harus diakui. Kita sebut misalnya ada Sarah, ada Esther, ada Ruth, ya, yang dan bahkan banyak lagi dalam Perjanjian Lama wanita-wanita yang hebat, saudara-saudara. Dan wanita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam memainkan perannya untuk memberkati umat. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, ada beberapa wanita yang memainkan peranannya dalam Injil Markus juga, bahkan dalam kitab Injil-Injil. Ada wanita-wanita yang melayani, ikut terlibat dalam pelayanan, membantu pelayanan Tuhan Yesus kala itu. Jadi peranan-peranan wanita dalam Alkitab sudah menonjol, meskipun hak wanita itu belum diberikan porsi yang maksimal, tetapi sesungguhnya peranan wanita sudah menonjol dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Bahkan suasana Paskah yang baru saja kita lewati minggu ini, yang pertama kali melihat kubur Yesus dan yang menyaksikan kepada para murid bahwa Yesus sudah bangkit, informasinya dari wanita-wanita, saudara, dari perempuan-perempuan. Dalam sejarah bangsa Indonesia, Ibu Kartini yang diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia hari ini, 21 April, hari bersejarah. Kartini seorang wanita yang memperjuangkan hak wanita-wanita pribumi. Kartini telah menempuh pendidikan karena dia dari keluarga yang cukup berpengaruh, tetapi dia melihat wanita-wanita pribumi yang dijajah oleh pria, yang diperbudak, yang hak-haknya tidak semaksimal mungkin dalam memainkan peranannya di lingkungan, di masyarakat dimanapun dia berada. Wanita seolah-olah menjadi objek bagi laki-laki. Kartini, seorang wanita hebat, seorang wanita terpuji bagi bangsa kita. Dia berjuang melalui pendidikan sehingga wanita dapat menempuh pendidikan-pendidikan yang layak untuk menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi lingkungan, menjadi berkat bagi bangsa, dan secara umum menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan konteks masa kini? Kita sudah melihat peranan
wanita dalam sejarah Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita telah memperingati hari ini juga perjuangan Ibu Kartini memperjuangkan hak-hak wanita, terutama dalam hal pendidikan. Konteks kita masa kini bagaimana? Adakah kita melihat wanita, melihat ibu, melihat wanita, melihat saudara-saudara kita, lalu kemudian tidak ada porsi peranan yang setara dengan laki-laki? Masihkah kita pandang wanita dengan sebelah mata? Atau bagi Anda sebagai seorang wanita, masihkah engkau minder? Masihkah engkau merasa tidak punya kesempatan untuk menempuh pendidikan? Masihkah engkau merasa terbelakang atau merasa terjajah oleh laki-laki atau oleh pria? Mari ini saatnya. Sejarah sudah membuktikan kepada kita, baik dalam konteks Alkitab maupun perjuangan Ibu Kartini. Mari para wanita, wanita-wanita terpuji dimanapun Anda berada, terutama wanita-wanita yang sudah mengasihi Tuhan, maju terus berjuang. Immanuel, Allah menyertai kita, Allah bersama-sama dengan Anda, Allah dengan kita. Apapun yang kita lakukan, maju terus. Kiranya semua wanita di seluruh dunia, terutama wanita di Indonesia dan di dalam gereja Tuhan, wanita-wanita yang memainkan peranannya, wanita terpuji dalam keluarga, wanita terpuji dalam gereja, wanita terpuji di masyarakat lingkungan dia berada, dan dia menjadi seorang istri yang dikagumi, seorang ibu yang dibanggakan, dan seorang wanita yang berdampak bagi lingkungan dimanapun dia berada. Tuhan Yesus memberkati para ibu. Salam. Amin.